Oke sob, untuk pertandingan hari ini langsung aja karena banyak match yang gua akan bahas. Kita mulai dari Liga 1 Indonesia. Persib Bandung akan menjamu Barito Putra. Di pertandingan semalam tidak terlalu banyak kejutan ya. Salah satunya PSM tetap mampu memenangkan laga. Hanya saja Bali United yang bermain 10 orang pemain harus mengakui kekalahan atas Persis Solo 2-0. Ini membuat peta kekuatan di klasemen sedikit berbeda ya, dan kini Persib Bandung menatap pertandingan mereka. Jika mampu memenangkan laga ini, praktis mereka akan sedikit memperbaiki posisi mereka di klasemen meskipun tidak akan langsung masuk di empat besar ya. Namun di pertandingan kali ini yang paling akan sangat membutuhkan kemenangan adalah Barito Putra. Pasalnya berada di posisi ke-17 tentu sangat tidak mengenakan ya. Apalagi 6 kekalahan yang sudah dialami oleh mereka dari 8 pertandingan, sepertinya ada yang salah di musim ini oleh Barito Putra, dan 4 laga tandang ini diakhiri dengan 4 kekalahan berturut-turut. Dan gue melihat bahwa Persib Bandung jika bermain sebagai tuan rumah ini praktis jika berhadapan dengan Barito Putra ini belum pernah terkalahkan sekalipun. Kekalahan mereka yang terakhir itu pun di 2019 oleh Barito Putra yang bermain sebagai tuan rumah. So prediksi gue, Persib Bandung yang dalam 2 pertandingan terakhir mampu menang atas Rans dan Arema akan kembali memenangkan laga ini dengan skor telak, yakni Persib Bandung 2 dan Barito Putra 0. Kita lanjut di pertandingan IPL yang akan bermain dini hari nanti, yang mana tim anak asuhan dari Steven Gerrard yakni Aston Villa akan menjamu Southampton. Setelah sepekan IPL harus diliburkan, kini mereka akan langsung memulai lagi di laga ke-8, yakni Aston Villa yang belum keluar dari zona mereka yang sangatlah buruk di musim ini. Apalagi kekalahan demi kekalahan yang dialami. Hanya saja jika pekan lalu ini Aston Villa sebenarnya boleh terbilang cukup berhasil ya dengan menahan imbang Manchester City 1-1. Tapi jika kita melihat dari penampilan Southampton sendiri, ini juga akan tentunya memberikan kesulitan tersendiri bagi anak asuhan dari Steven Gerrard ya. Pasalnya mereka kini Southampton jika bermain sebagai tim tamu ini dalam 3 pertandingan mampu mencuri 1 angka dan 2 mengalami hasil kekalahan. Artinya Southampton ini juga harus menjadi catatan bagi Aston Villa ya kalau menurut gua. Namun Aston Villa yang harusnya mempunyai skuad yang sedikit di atas Southampton, prediksi gue pertandingan ini masih akan dimenangkan oleh Aston Villa, namun hanya dengan catatan skor tipis yakni Aston Villa 1 dan Southampton 0. Kita lanjut di Nottingham Forest akan berhadapan dengan Fulham. Kedua tim yang berada sama-sama di IPL musim ini memulai dengan status sebagai tim promosi dari England Championship League, tentunya mempunyai motivasi bukan hanya sebagai tim badut pada musim ini. Dan terbukti Nottingham Forest ini kini sedikit lebih buruk karena berada kedua klasemen terbawah ya. Namun hanya berselisih 4 angka dengan Fulham, tentu Fulham tidak bisa dikatakan sepenuhnya puas. Namun jika menelisik dari 5 pertandingan terakhir, Fulham ini mampu memenangkan 2 laga, sedangkan Nottingham Forest praktis di dalam 5 pertandingan terakhir mampu memenangkan laga hanya melawan West Ham United. Fulham sendiri jika bermain sebagai tim tamu, ini jika berhadapan dengan Nottingham Forest selalu memiliki hasil yang positif jikalau mereka bertemu di England Championship. Jadi pertemuan bersejarah ini nampaknya akan terulang kembali dengan kemenangan Fulham, yakni 1 untuk Nottingham Forest dan 2 untuk Fulham. Kita lanjut di Liga Italia. Salernitana akan berhadapan dengan Lecce yang akan bermain pukul 2.45 dini hari nanti. Torino sendiri jika kita melihat maksud dua sob yakni Salernitana, di mana pertandingan pekan lalu bermain imbang melawan Juventus 2-2 dan juga sebelumnya bermain imbang melawan Empoli dan juga Bologna. Ini nampak bahwa mereka harus segera untuk memastikan 3 angka di kandang mereka sendiri, dan peluang mereka terbukti cukup besar ya, pasalnya melawan Lecce yang dalam 3 laga tandang hanya 1 poin yang mereka peroleh. Dan pertemuan terakhir mereka di Serie B ini sebenarnya lebih mengunggulkan Lecce ya. Namun bagaimana Salernitana yang sudah bermain di Serie A musim lalu, prediksi gua sih
Salernitana sepertinya akan mampu ya untuk mengatasi Lecce dengan skor 3 untuk Salernitana dan 2 untuk Lecce. Yang terakhir adalah Valladolid akan berhadapan dengan Cadiz, di mana lanjutan La Liga musim ini Cadiz sendiri yang terus-menerus mendulang hasil yang sangatlah parah, 5 pertandingan 5 kekalahan. Ini sedikit lebih baik yakni tim tuan rumah Valladolid karena masih mampu mengalami satu hasil seri dan satu hasil kemenangan. Namun bukan berarti Valladolid sudah terbilang aman, pasalnya hanya berselisih 4 angka. Cadiz masih bisa saja untuk mencuri kemenangan. Namun jika melihat performa Cadiz dari pre-season hingga awal La Liga ini, gue sangat meragukan mereka mampu berbuat sesuatu. So prediksi gue pertandingan ini akan berjalan under dengan skor Valladolid 1 dan Cadiz 1. Jangan lupa juga sob, karena lagi ada diadakan event, kalian bisa lihat sendiri di deskripsi yang gue udah share. Jangan sampai ketinggalan.